Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Roslin Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan datangkan satu buah handycam dengan merek GVC seri Gadget E305 BAG. Kendala pada handycam, semua handycam lah ya, semua handycam YouTuber atau vlogging, mereka terkendala, mereka senang menggunakan handycam karena dengan harga murah meriah dibandingkan dengan DSLR. Harganya ya ada yang ya di atas 2, bahkan secondnya ada yang 2 jutaan, 1 jutaan, barunya ya ada yang 5 juta berapalah gitu. Dibanding dengan DSLR belum lensa belum apa-apa, cukup mahal kalau menurut saya. Nah, kendala pada handycam ini yaitu tidak bisa untuk mic eksternal. Semua handycam ya, semua handycam ini tidak bisa mic eksternal. Makanya vlogger atau YouTuber jarang menggunakan handycam karena kalau kita nyorot jauh walaupun dia punya zoomnya jauh tapi mic-nya tidak bisa jauh karena tidak mempunyai mic eksternal. Nah, saya akan modif, saya akan rubah handycam ini menjadi bisa mic eksternal supaya nantinya bisa untuk mic wireless atau mic clip on atau input dari dari mixer kalau kita menggunakan untuk live event sebagai broadcasting nantinya. Kita akan bongkar, mudah-mudahan ada rongga. Nah, rencananya saya akan rubah untuk si jack AV ini, output audio video ini, karena untuk AV ini sudah sangat jarang digunakan pada saat ini ya. Kalau dulu sering digunakan untuk jack AV ini, dia jacknya RCA yang masuk ke TV-TV lama. Kalau sekarang TV-TV hampir semua menggunakan koneksi HDMI untuk input gambarnya. Nah, di handycam ini dia mempunyai 3 koneksi USB untuk ke PC, HDMI untuk monitoring ataupun output playback, dan RCA. Nah, si RCA ini akan saya manfaatkan menjadi mic eksternal supaya tidak merubah konstruksi, tidak membuat lubang lagi, tidak membuat jack lagi. Mudah-mudahan tidak sulit konstruksinya, jacknya tidak dirubah lagi. Apakah nantinya akan menggunakan jack ini tetap atau ganti soket? Maksudnya ganti soket atau tetap soket ini. Kondisi normal, tidak ada kendala. Kita udah cek semuanya. Takutnya nanti setelah dibongkar jadi bakwan. Itu. Baik, kita bongkar. Mudah-mudahan ada rongga cukup luas untuk penyimpanan kabel utamanya karena saya lihat di sini untuk mic internalnya dia di depan. Otomatis mungkin preamp-nya pun nanti ada di bagian depan. Kita preteli dulu. Kita bongkar. Untuk handycam-nya tidak sulit, dia menggunakan obeng plus 1,5 lah. Semua handycam itu rata-rata kita bongkar dari atas, rata-rata bongkar dari atas dulu. Jadi jangan paksain body yang lain-lain. Kita utamakan dulu yang atas. Hampir semua handycam yang saya coba, tapi ada beberapa pun yang harus pinggir dulu ada. Gitu. Kita bongkar dulu yang bagian atasnya. Menggunakan obeng kecil, obeng yang biasa dipakai handphone. Ini namanya obeng plus 1,5 kalau orang-orang handphone bilang. Ada rongga untuk nanti masuk kabel, cukup luas lah rongganya, bisa untuk masuk kabel. Nah, di sini pun ada rongga cukup luas untuk menyimpan nanti soket konektor kalaupun dibutuhkan untuk soket tambahan. Tapi rencana saya akan simpan pada soket AV ini supaya tidak merubah konstruksi atau menambah lubang tambahan. Karena nantinya jadi jelek juga kalau jadi ada lubang tambahan.
Nah, ini konstruksi dalamnya saya perhatikan ini kabel mic-nya ya. Ini kabel mic-nya. Mic-nya stereo ini. Mic-nya stereo berarti menggunakan dual mic dia. Jadi nanti pun kita akan bikin soketnya stereo juga. Kita akan bikin soket stereo untuk si mic-nya. Kita akan analisa di bagian ini apakah dia bisa dimanfaatkan dengan tanpa ganti soket atau enggak. Kita lanjut buka yang bagian belakangnya. Hati-hati ya, komponen-komponen seperti ini rentan putus. Jadi kita harus tahu dulu posisi bukanya mana dulu, yang cabutnya mana dulu, jangan asal kletek, jangan asal cabut, nanti fleksibelnya putus. Walaupun ada jualan kita bisa ganti, tapi ribet juga. Apalagi dengan handycam merek-merek Jepang atau merek-merek dulu, cukup sulit fleksibelnya. Fleksibel untuk ke bagian belakang ini. Oh, ini masih ada baut. Nah, kalau sudah tidak diperkirakan tidak ada baut, kita tarik aja. Ini udah fleksibelnya udah kita cabut ya, udah kita angkat. Celek. Nah, seperti ini, celek. Terpisah. Nah, ini konektor yang nanti akan kita gunakan sebagai audio input atau mic internal, mic eksternal, maaf. Berapa kaki ya? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh, bisa nanti, mungkin nanti posisinya kalau ini jalur titik-titik ini saya putus, sayang juga gitu kan. Coba bisa fokus gak? Nah, ini kan jalur audio video di sini. Nanti saya nggak putus, mungkin saya cabut konektornya. Nanti isolasi atau mungkin dibalik posisi supaya tetap rapih dengan kondisi seperti itu. Baik, kita sambung. Untuk penyambungannya saya coba ukur-ukur dulu sambungnya ke mana dan di mana supaya enak. Oke. Setelah diukur-ukur ternyata untuk soket ini tidak bisa. Ini tidak bisa ya. Jadi kita akan ganti soket. Aduh, kebesaran zoomnya. Jadi kita akan ganti soket, kita cari cabutan atau beli baru pun banyak. Soket stereo kecil. Beli aja soket headphone atau soket jack 3,5. Dan saya punya seperti ini. Kenapa ini tidak bisa? Di sini tidak ada switchnya. Jadi nantinya kita akan konsepkan seperti ini karena ini stereo ya. Mixi GVC ini stereo. Ini jalur mic nih. Ini jalur mic 2 nih. Nah, jadi di saat tidak ada mic eksternal, dia akan tetap tersambung ke mic internal yang stereo. Tapi di saat jack mic eksternal dicabut, dia akan terbuka dan mic internal tertutup. Nantinya tidak bisa digunakan, mic eksternal jalan. Kalau dicabut, mic internal jalan kembali. Kita tidak rubah untuk mic internalnya karena mic internalnya cukup bagus stereo.
Jadi kita rubah jack ini, jadi mau tidak mau kita menggunakan 4 atau 5 kabel, 4 kabel karena yang satunya grounding atau body, 4 kabel, yang satu ke inputnya, yang satu ke input, yang satu ini berarti dua ke input, dua ke output. Gitu. Saya akan bikin kabel dulu ya. Karena susah terhalang kamera bikinnya, mungkin saya kepikirkan dulu kameranya. Nanti hasilnya dilihat aja lah. Karena posisinya pas-pasan di tempat kerjanya dengan kameranya pas di depan juga. Jadi nanti hasil sambungnya akan saya videokan juga. Nah ini setelah dipasang konektor dan kabelnya disambung, tadi saya gak videokan karena satu terhalang oleh kamera untuk penyolerannya, berhubung tempatnya pas-pasan. Kedua durasi yang cukup panjang. Jadi intinya si konektor ini kabel 2 ini yang input ke mikrofonnya original, ke mic originalnya. Yang 2 ini ke input preamp si bawaan kamera ini. Nah, saya pun belum tes. Nanti kita tes sambil packing karena untuk tesnya harus sambung dulu kabel. Sambung dulu kabel. Saya tes saja dulu dalam keadaan telanjang ya. Mudah-mudahan gak ada kendala. Belum kita packing full, kita tes dulu. Siapa tahu ada kesalahan kabel dan lain-lain. Ini kabelnya enaknya pakai kabel bekas handsfree ya. Berhubung kabel bekas handsfree tidak ada, saya kabel yang ada aja. Kabel besar, kabel 6 yang disebutnya. Cukup besar, tapi berhubung pada handycam ini ruangannya banyak yang kosong, jadi leluasa juga pakai kabel ini. Kita lihat, minta pengaturan tanggal karena kan tadi di sini dicabut baterai backupnya, tercabut. Jadi minta settingan tanggal dan waktu. Cek. Kalau di display ini terlihat ada tampilan mic internalnya masih ada. Kita nanti coba record aja lah ya. Hasilnya gimana ya. Kita record hasilnya gimananya. Memori udah masuk, saya coba record dulu. Nah, ini mic internal, cek 1 2 3 3 2 cek 1 menggunakan mic internal. Saya colok mic eksternalnya. Kerja enggak ya mic eksternalnya? Langsung aja tanpa saya matikan dulu recordingnya. Cek 1 2 3 3 2 cek 1 menggunakan mic eksternal. Hasilnya seperti apa? Stop dulu. Noise-nya cek 1 2 3 3 2 cek 1. Nanti kita perdengarkan, lalu nanti videonya kita masukin hasilnya dari mic eksternal ini. Saya menggunakan mic eksternal handsfree ya. Handsfree cuman dimodif ini. Ya anggaplah clip on gitu. Nanti bisa aja pakai mic apa aja, pakai mic wireless, mic phantom, mic apalah namanya, shotgun dan lain-lain supaya lebih fleksibel. Stop dulu. Baik, saya rapihkan dulu, saya packing dulu, nanti coba tes recording kembali untuk hasilnya. Karena ini masih acak-acakan kabelnya, saya rakit dulu ya. Nah, setelah dirakit seperti ini. Ini yang tadinya AV jadi audio input, bisa nanti untuk mic wireless, mic shotgun, atau mic clip on supaya lebih enak. Kita tes suara aja ya, bagaimana internal dan eksternal perbandingannya. Cek 1 2 3 3 2 cek 1, kamera ke sana kemari. Wah, ini tempat kerja saya nih. Ini pakai mic internal ya. Saya pasangkan mic eksternalnya. Mic eksternalnya gimana? Saya pakai clip on aja. Clip on, nanti ke depannya bisa pakai mic wireless, mic apapun atau input kalau kita ada live event. Nah, ini mic internal. Ya, menggunakan mic internal, suara pun tidak berubah karena memakai clip on. Ini tempat kerjanya nih.
Tempat kerjanya sempit, jadi terhalang kamera tadi pemasangan susah tuh kan. Tuh kan. Udah, ini pakai mic internal. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga sukses selalu. Itu sedikit cara untuk modif handycam. Karena untuk semua handycam ini tidak ada mic eksternalnya. Tidak ada mic eksternalnya. Jadi kita harus modif atau harus bikin jalur mic eksternalnya. Apalagi kita kalau menggunakan untuk live event yang membutuhkan sound langsung masuk ke dalam kamera atau bersatu dengan video. Karena kalau kita ngambil dari speaker event itu suaranya tidak enak, kita ngambil langsung dari output mixernya supaya nanti diatur untuk masuk ke handycamnya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa like yang suka, dislike yang tidak suka, subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.